Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد. Ibu-ibu, bapak-bapak rahimakumullah, alhamdulillah, segala puji bagi Allah Jalla wa Ala atas limpahan kenikmatan kepada kita semua. Allah Subhanahu wa taala memberikan kenikmatan kepada kita semua dengan kenikmatan yang sangat berlimpah, yang tidak mungkin bisa dihitung. Wa in ta'udzu ni'matallahi la tuhsuha. Seandainya kita menghitung nikmat Allah, maka tidak akan pernah bisa. Tugas kita adalah bersyukur. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum in 'adzabi lasyadid. Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita untuk bersyukur. Ketika kita bersyukur, maka Allah berjanji akan menambahkan kenikmatan tersebut untuk kita semua. Tapi kalau kita tidak bersyukur, maka ancamannya pedih. Dalam ayat lain Allah jelaskan, wa qalilun min ibadiyya syakur. Sedikit di antara hamba-Hamba yang paling bersyukur. Ini menunjukkan bahwasanya syukur itu bukan perkara yang mudah. Syukur merupakan sesuatu yang diperintahkan kepada kita, dan Allah Subhanahu wa taala janjikan dengan keistimewaan yang luar biasa, namun tidak setiap orang pada bersyukur. Justru sifat manusia itu innal insana li rabbih lakanud. Terkadang sifat manusia itu apa? Ketika mendapatkan kenikmatan lupa bersyukur, tapi kalau dapat musibah diuji-uji terus, merasa seolah-olah dirinya adalah orang yang paling susah, lupa terhadap kenikmatan Allah Subhanahu wa taala. Kita semua berharap mudah-mudahan Allah jadikan kita termasuk yang paling bersyukur. Di antara kenikmatan yang sangat besar adalah ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita untuk terus berbekal. Karena kelak di hari akhirat amalan-amalan kita akan ditimbang. Man thaqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatin radiyah. Yang timbangan amalannya berat, maka dia akan mendapatkan kehidupan yang membuat seorang itu ridho. Jadi amalan itu ditimbang. Dan kita nggak tahu bentuk timbangannya secara rinci seperti apa, tapi kita meyakini bahwasanya amalan itu bakal ditimbang. Dan kesempatan seorang untuk mengumpulkan bekal itu sekarang, selama hidup di dunia ini, dan waktunya terbatas. Waktunya sangat sebentar, dan kita pun nggak tahu sampai kapan kita akan diberi kesempatan untuk mengumpulkan bekal. Makanya dalam syariat kita, Rasulullah SAW sangat menganjurkan kepada kita semua untuk memanfaatkan usia waktu ini sebaik mungkin. Di antara hadis yang sangat jelas yang menunjukkan bahwasanya pentingnya waktu adalah Rasulullah SAW bersabda, "Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni." Di antara ciri baiknya keislaman seorang adalah ketika seorang meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW menjelaskan, "Ihris ala ma yanfa'u wasta'in billah."
bersungguh-sungguhlah kamu pada sesuatu yang bisa memberikan manfaat. Wasta'in billah, dan tentunya kita semua minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi waktu yang terus berjalan dan tidak pernah berhenti, sesuatu yang terus akan berlalu dan tidak akan pernah kembali, kita sadar atau tidak sadar waktu terus berjalan. Dan semakin bertambah hari, berganti bulan, berganti tahun, bertambah usia kita, sadar atau tidak sadar, pada hakikatnya kita sedang mendekati ajal, mendekati kematian, dan kita pun tidak tahu kapan ajal itu sudah dekat atau sejauh kita tidak tahu. Sehingga tentunya sikap kita adalah benar-benar memanfaatkan waktu yang kita miliki semaksimal mungkin. Harapannya adalah ketika Allah Subhanahu wa taala bangkitkan kita di hari kiamat, kita termasuk orang-orang yang senang. Karena ketika dibangkitkan dari kiamat, secara umum terbagi menjadi dua kelompok. Ada yang senang, su'ada, ada yang asyqiya, ada orang yang sengsara. Orang yang beriman terhadap adanya yaumul akhir, maka dia akan serius menjalani kehidupan ini. Semakin beriman, semakin serius. Jadi berusaha untuk menghitung modal kehidupan, yaitu waktu atau usia ini. Berusaha untuk tidak melewatkan sedikit waktunya kecuali akan mendatangkan manfaat di dunia wal akhirah untuk dirinya maupun sekelilingnya. Tetapi orang yang beriman tetapi keimanannya lemah, terkadang seorang itu tidak perhatian, waktu terus berlalu dan kadang bermalas-malasan. Dan yang lebih parah adalah orang yang menyia-nyiakan modal waktu ini, dimanfaatkan untuk sesuatu yang justru akan menimbulkan masalah. Nasallallahu al-afiyah. Dan tentunya semua itu kembali kepada taufik Allah Azza wa Jalla. Makanya dalam kehidupan ini kita senantiasa meminta kepada Allah untuk mendapatkan keistiqomahan, berada di atas kebenaran sampai akhir hayat. Kita berdoa dalam salat kita, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukilah ke jalan yang lurus. Maksudnya adalah kita minta petunjuk supaya kita bisa mengenal kebenaran. Kemudian kita minta petunjuk supaya bisa menjalankan kebenaran, dan kita minta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita bisa istiqomah di atas kebenaran. Karena tidak semua orang mengenal kebenaran. Tidak semua orang yang mengenal kebenaran bisa menjalankan kebenaran, dan tidak setiap orang yang tahu kebenaran kemudian menjalankan kebenaran bisa istiqomah sampai akhir hayat. Jadi inilah kita minta tolong atau minta taufik dari Allah, minta petunjuk kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim, minta petunjuk al-irsyad, minta petunjuk taufik dan amal, serta minta kesabaran, keteguhan sampai akhir hayat. Ikhwatul Islam rahimakumullah. Kesempatan pagi hari ini kita akan membahas sebuah tema, yaitu tentang warisan yang terbaik atau sebaik-baik warisan untuk seluruh generasi anak cucu dan keturunan. Berarti pembahasan kita kurang lebih ada 3 poin. Yang pertama tentang warisan, yang kedua tentang anak keturunan, dan yang terakhir adalah warisan untuk anak. Insya Allah akan kita bahas secara ringkas satu persatu. Yang pertama adalah tentang warisan. Warisan adalah sesuatu yang kita tinggalkan untuk yang mewarisi. Dan bahasa namanya al-irth atau mirah. Kalau kita yang meninggalkan warisan, muwarith, yang mewariskan, yang menerima warisan, muwarith, atau sudah menjadi bahasa kita ahli waris. Kalau bicara masalah warisan, memang tertuju kepada harta. Secara umum, harta yang kita kumpulkan akan berpindah kepemilikan. Ada warisan yang bisa dibagi secara rata, dihitung. Ada juga warisan yang tidak bisa dibagi. Yang bisa dibagi, misalkan seperti uang. Misalkan uang 10.000, ahli warisnya 10 orang, kalau sama semua derajatnya masing-masing 1.000 selesai. Ada juga sebagian harta yang bisa dibagi. Contohnya apa? Misalkan mobil. Mobil bisa dibagi ya? Enggak bisa dibagi. Kalau anaknya 10, mobilnya 10 bisa dibagi nggak?
Bisa, masing-masing satu, yang satu dapat Ferrari, yang satu dapat mobil angkot. Adil nggak kira-kira? Berarti nggak bisa dibagi. Mobil, sapi, binatang ternak itu bisa dibagi. Meskipun jumlahnya sama, kadang-kadang timbangannya sama. Sehingga ada cara pembagian sendiri. Namun pembahasan kita bukan masalah paroki atau ilmu waris. Itu bisa dipelajari daurah atau misalkan masuk kampus atau belajar khusus belajar paroki dan buku kesadaran. Pembahasan kita adalah warisan yang lain. Terkadang warisan itu juga bisa dalam berupa kebiasaan, adat. Contohnya, misalkan bapaknya galak, ibunya galak, anaknya biasanya mendidik adiknya galak. Misalkan orang tua nggak perhatian, bapaknya anak salah, apakah anak itu paham atau tidak? Apakah anak itu sudah boleh dimarahin atau tidak? Pokoknya salah, marahin. Seolah-olah dengan marah itu akan memberikan solusi. Maka anak pun akan mengambil secara instan, cepat. Anaknya atau adiknya yang salah, kakaknya itu marah. Kenapa? Ya sudah, namanya anak. Mewarisi dari ayahnya. Kalau kita nggak mau merubah, memutus rantai orang tua kita seperti ini, kemudian sikap kita terhadap anak nggak mau dirubah dan kita nggak mau melihat atau memperbaiki diri, maka akan terus turun-temurun. Itu namanya apa? Warisan. Itulah warisan. Kemudian begitu juga dengan ilmu. Ilmu itu bisa diwariskan dan tentunya ilmu yang baik, ilmu yang benar itu adalah sebaik-baik warisan. Dan ini nggak melihat nasab. Untuk saksikan sebagian ulama anaknya bukan ulama. Sebagian orang biasa anaknya menjadi ulama. Berarti masalah ilmu itu bukan kembali pada nasab. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Nabi dan Rasul mereka mewariskan ilmu. Yang mau mewarisi ilmu mereka lah para ulama. Al-ulama warasatul anbiya. Dan Rasulullah tidak mengkhususkan untuk siapa, untuk fulan atau tidak, tetapi siapa yang mau berlomba-lomba mewarisi warisan dari Rasulullah SAW, maka dia kemudian karena dia mengambil ilmu. Siapa yang mewarisi maka dia adalah orang yang mendapatkan warisan yang istimewa. Nah, kita orang tua ketika kita mungkin tidak bisa mewariskan ilmu, paling tidak kita mengarahkan mereka untuk supaya anak-anak ini mendapatkan warisan yang istimewa ini. Kemudian secara umum yang kita tinggalkan itu adalah warisan, kebiasaan, harta, ilmu dan lain sebagainya. Termasuk aktivitas-aktivitas amalan kita yang berdampak itu juga merupakan warisan. Dan itu kan dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun kita sudah tidak mengamalkan, tapi kalau dampaknya masih dirasakan, kita masih merasakan. Kalau baik, berarti kita akan mendapatkan kebaikan. Kalau jelek, ya mendapatkan jelek. Dalam surat Al-Infitar, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Alimat nafsun ma qaddamat wa akhar." Ini berbicara tentang kondisi dari kiamat. Ketika benda-benda langit berjatuhan, bintangnya, rekan-rekan yang lainnya, yang masing-masing pada awalnya mereka pada posisi masing-masing berjalan di jalannya, sudah keluar jalur, kemudian lepas, kemudian menjadi bumi. Hancur hari kiamat. Tidak sama memfator. Kemudian kawan dibuntah. Ketika langit terbelah, tidak sama terbelah. Kemudian ketika laut sudah meluap, kemudian dipanaskan. Ketika kubur sudah dibalik, tanah dibalik, artinya orang yang ada dalam kubur mereka dibagikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan nggak mungkin sembunyi di kuburan, nggak mau dibagikan, nggak mau dihisab, nggak mungkin. Semuanya akan keluar untuk dihisab. Pada hari itu, alimat nafsun ma qaddamat wa akhar. Setiap orang akan mengetahui apa yang dia kerjakan. Wa akhar, ada yang mengartikan maksudnya tinggalkan. Amalan-amalan yang ditinggalkan, entah itu amalan yang baik maupun amalan yang jelek yang ditinggalkan atau yang dikerjakan setiap orang akan sadar. Ada juga yang menafsirkan maksudnya adalah alimat nafsun ma qaddamat, maksudnya dikerjakan, wa akharat yang diwariskan. Contohnya, misalkan ketika seorang punya kekuasaan, ketika dia berkuasa, dia membuat kebijakan-kebijakan tertentu
yang misalkan menyenangkan rakyatnya atau sebaliknya membuat sengsara rakyatnya. Ketika dia meninggal dunia, kebijakan ini masih dilakukan, masih dilaksanakan, sehingga ada sebagian orang yang masih mendapatkan dampaknya, manfaatnya, atau sebagian orang yang mendapatkan manfaatnya. Nah, itu semua akan dihisab oleh Allah. Jadi hidup ini bukan main-main. Illa ma qaddamu illa nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Sesungguhnya kami, Allah Azza wa Jalla, akan menulis apa yang mereka kerjakan. Nuhyil mauta, menghidupkan orang yang sudah mati, kemudian tulis apa yang mereka kerjakan dan apa yang mereka tinggalkan. Yang kita wariskan perbuatan-perbuatan kita yang ditiru oleh anak usaha. Kita tidak ajarin, tapi kita kasih contoh, sehingga anak itu akan meniru. Ketika kita sudah meninggal dunia, kalau itu adalah sebuah kebaikan, maka kebaikan itu akan terus mengalir pada kita. Sebaliknya, kalau itu adalah kejelekan, maka kejelekan terus akan mengalir kepada kita semua. Dalam hadis dijelaskan, bahasa Nabi Islam sunnah hasanah. Siapa yang memulai mengajarkan kebaikan dalam agama ini, kemudian kebaikan itu dilakukan oleh orang lain, falahu ajruha wa ajru man amila biha min ba'di mudhai'il muslimin ujuri syai'a wa kama qala sallallahu alaihi wasallam. Orang yang mengajarkan kebaikan tadi, seandainya sudah meninggal dunia, kemudian kebaikan tadi dikerjakan oleh orang lain, maka kebaikan itu satu mengalir. Sebagian ulama ketika ditanya, seandainya kematian itu sudah dekat dengan kamu, apa yang akan kamu lakukan? Sebagian ulama mengatakan, saya akan mengajarkan kebaikan. Bukan mengerjakan kebaikan, tapi mengajarkan kebaikan. Karena kalau seorang mengajarkan kebaikan, sudah pahalanya berarti sampai di situ untuk dia aja. Tapi ketika dia mengajarkan kebaikan untuk orang lain mengajarkan kepada yang lainnya, dan terus semakin banyak ilmu itu tersebar, semakin banyak orang yang beramal melalui satu orang tadi, pahalanya terus mengalir. Dan tentunya ini adalah salah satu warisan yang terbaik. Manfaatnya dirasakan oleh orang yang memberikan warisan, yang mewariskan. Baik, ini kurang lebih gambaran secara umum tentang warisan. Poin yang berikutnya adalah tentang anak-anak. Kita bahwasanya anak adalah pewaris yang terkuat. Kalau masalah warisan, masalah harta, tentu yang paling kuat adalah anak, terutama ibn, anak laki-laki, itu bisa menutup yang lainnya. Paman-paman, kemudian saudara, kemudian yang sebagainya, mereka akan tertutup kalau sudah ada anak laki-laki. Ada anak perempuan juga kuat. Itu status dalam masalah harta waris. Tetapi kalau kita kembalikan ke masalah warisan yang lebih istimewa, yang berkaitan dengan aktivitas kita, amalan kita, ilmu kita, maka pun juga anak merupakan pewaris. Karena anak itu adalah meniru ulung dari orang tuanya. Kadang-kadang kita nyuruh anak, ayo ngaji, kok nggak jalan-jalan. Jangan salahkan anaknya, kita mesti mengajak introspeksi, itu sudah ngaji belum. Jangan cuma pintu nyuruh anak, tapi kita nggak kasih contoh. Karena kadang-kadang seorang itu, anak kecil itu lebih membutuhkan teladan daripada instruksi. Misalkan, nggak usah disuruh ngaji, tapi kita ngaji di depan mereka, kita kasih contoh. Nanti bakal ujung-ujungnya apa? Mereka akan buka sesuatu meskipun itu bukan mushaf seandainya, dia pura-pura ngaji. Kenapa? Contohnya dilihat. Kita nggak kasih perintah, tapi kasih contoh. Misalkan orang megang HP, orang tua yang sering megang HP sampai lupa sama anaknya. Anak yang masih kecil ngajak main, masih lucu-lucunya, dan kita tahu bahwasanya waktu itu berlalu dengan cepat. Anak yang lucu-lucu, lama-lama hilang lucunya, tinggal nyebelinnya misalnya. Yang salah siapa? Ya orang tuanya nyebelin juga pegang HP terus. Itu kadang-kadang anak pegang HP itu yang dipegang meskipun bukan HP, mainan HP, kartu atau apa, itu pegangnya masih banget. Apalagi saya lihat. Jangan tahu bikin selfie. Jadi jangan-jangan orang tuanya yang sudah selfie. Kenapa? Anak adalah peniru. Orang tuanya guru bisa sibuk baca buku,
Anaknya mainannya apa? Anak kecil melihat ibunya bercanda. Anak kecil itu nggak harus bercanda, tapi kalau dia bercanda senang, kenapa? Ada contoh, itu ikutan ibunya. Nah ini perlu kita perhatikan, aktivitas keseharian kita itu secara nggak langsung ditiru oleh anak dan akan diwarisi oleh mereka. Berarti kita harus pilih. Kemudian secara umum, anak itu merupakan anugerah terindah. Anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kasih sayang dari orang tua. Dan kasih sayang ini harus disampaikan, harus disampaikan kepada siapa? Di antaranya kepada anak. Orang suka punya anak, senang. Tetapi terkadang sebagian orang tua lupa bahwasanya anak merupakan anugerah terindah, sehingga kurang bisa memperlakukan mereka dengan semestinya, tidak memberikan yang terbaik untuk mereka. Dalam sebuah hadis dijelaskan, tidak makan insan in qata'a amaluhu illa min. Kalau orang itu sudah meninggal dunia, maka terputus sudah amalannya. Artinya dia sebesar apapun semangat seorang untuk beramal sudah tidak bisa, tapi masih ada kesempatan untuk mendapatkan pahala. 3. Yang pertama apa? Ilmu yang bermanfaat, ilmu yang diajarkan, diamalkan oleh orang lain dan terus disebarkan. Yang berikutnya amal jariah. Amal jariah banyak, seperti seorang wakaf mushaf, kemudian dikemas dan sebagainya. Dan yang berikutnya adalah awalan sholihin yang berguna. Anak yang saleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Memang yang mendoakan itu nggak harus anak kandung. Orang lain, teman, paman, saudara dan sebagainya itu juga bisa mendoakan dan bermanfaat. Doa itu akan bermanfaat kepadanya. Tapi yang akan setia mendoakan kedua orang tuanya itu adalah siapa? Anak. Yang akan setia mendoakan kedua orang tuanya adalah anak yang soleh. Bukan sekedar anak, ada catatannya, anak yang soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Adapun teman ataupun yang lainnya, ya mereka mungkin akan mendoakan. Tetapi apakah sesetia anak kita? Jawabannya adalah ada pada diri kita. Kita boleh mengharapkan didoakan oleh orang lain, teman dan sebagainya. Tetapi sebelum mengharapkan doa mereka, tanyakan kepada diri kita, sesetia apakah kita mendoakan teman-teman yang sudah mendahului kita. Kita mendoakan kedua orang tua tidak sama dengan ketika mendoakan yang lainnya. Bahkan sebagian teman mungkin doanya ketika meninggal dunia, mereka doa cuma di WhatsApp aja, itu kompas, itu pun nggak dibaca. Mungkin nggak merasa kehilangan atau merasa kehilangan 1-2 hari setelah itu posisi kita akan diduduki oleh orang lain. Warisan sudah dibagi. Siapa yang akan ingat kita? Siapa yang akan terus merasakan kehilangan kita? Berarti kewajiban kita apa? Kewajiban kita adalah mendidik supaya anak kita menjadi anak yang saleh. Kalau kita nggak melarang mereka, kemudian mereka ribut sendiri, rebutan warisan, nggak pernah perhatian terhadap masalah agama. Pertanyaannya adalah siapa yang akan mendoakan kita? Jadi itu tanggung jawab kita. Anak adalah aset yang istimewa yang akan memberikan manfaat kepada kita. Berarti tanggung jawab kita bagaimana kita mengarahkan mereka. Anak adalah amanah yang akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Taala di hari akhirat. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang curang. Dalam surat Al-Mutaffifin, Allah Subhanahu wa Ta'ala jelaskan wailul lil mutaffifin. Wail artinya adalah celaka. Ada yang juga menafsirkan wail maksudnya adalah nama rumah di neraka. Atau ada juga yang menartikan wail itu adalah sebuah lafaz atau kalimat azab. Wail, celaka. Siapa? Al-mutaffifin. Wailul lil mutaffifin, kecelakaan bagi mereka orang-orang yang curang. Siapakah mereka orang-orang yang curang?
Allah Subhanahu wa taala jelaskan pada ayat selanjutnya, alladzina idza qaru 'alan nasi yastawfun. Orang yang kalau dia meminta haknya, yastawfun, minta supaya haknya itu dipenuhi dari sesuatu. Misalkan beli beras sekian kilo, enggak boleh kurang sedikit pun. Yastawfun minta boleh dilebihin, kalau kurang jangan. Yastawfun. Tetapi wa idza kamuhum aw wazanuhum yukhsirun. Kalau giliran dia yang menimbang untuk orang lain, kamu minus kembali pada manusia. Dia yang bermuamalah dengan manusia. Misalkan dia yang jualan, ada orang beli, wa idza kamuhum aw wazanuhum yukhsirun. Mereka bikin orang lain merugi. Dengan cara apa? Jadi kurang timbangannya, meskipun sedikit. Yang boleh curang itu sedikit. Al-Tafifun dari kata Tafif. Tafif, sesuatu yang minyak sedikit. Jualan kurma sekilo, sudah ditimbang di misalkan. Kan cuma satu, incip misalkan. Incip yang jual. Tetapi meskipun satu butir, itu curang. Oke, itu ringan menurut kita. Tapi itu bukan ringan dari kata Allah SWT. Allah sebutkan wa'id ancaman atau wa'id ancaman itu sesuatu yang ringan. Yang namanya curang adalah haram. Jadi kalau kasih sedikit aja haram, apalagi ambilnya banyak, apalagi bikin peraturan yang membuat seorang mengambil harta orang lain dengan cara yang haram, maka ini juga bukan perkara yang ringan. Dan masalah curang ini disebutkan dalam surat Al-Mutaffifin berkaitan dengan masalah jual beli. Tetapi curang itu berkaitan dengan segala muamalah. Misalkan orang kerja masuk jam sekian, keluar jam sekian, gajinya sekian. Nah ini maksudnya terlambat. Mungkin nggak banyak, 1 menit misalnya. Cuma 1 menit atau 2 menit. Tapi setiap hari, hanya jadi banyak menit. Sebelum waktunya pulang, keluar duluan, jam kerja keluyuran tanpa kebutuhan. Ketika terima gaji, nggak boleh kurangi. Ini bisa masuk ke dalam kecurangan tadi, masuk ke dalam ancaman Allah Subhanahu wa taala. Termasuk dalam rumah tangga. Seorang suami minta hak secara utuh kepada istrinya, tapi dia tidak menunaikan kewajiban. Sebaliknya istri juga seperti itu. Minta pada suaminya hak secara utuh, tapi tidak menunaikan kewajiban. Di antaranya adalah hubungan antara orang tua dengan anak. Kita ingin supaya anak kita tumbuh menjadi generasi yang saleh, yang mendoakan kedua orang tuanya. Tapi kita sebagai orang tua tidak mengarahkan anak-anak pada pendidikan yang baik, yang mengarahkan kepada mereka untuk menjadi generasi yang saleh. Kita minta supaya mereka tidak lupa doain kita, tapi kita tidak pernah doain mereka. Nah ini dikhawatirkan masuk ke dalam kecurangan tadi, masuk ke dalam ancaman Allah Subhanahu wa taala. Seandainya kita benar-benar berusaha mengarahkan anak-anak itu supaya menjadi anak yang saleh, itu manfaatnya kembali kepada kita sebelum kepada anak. Kita yang mendapatkan manfaat. Ini perlu kita jadikan sebagai bahan renungan. Kemudian pembahasan yang terakhir adalah warisan untuk anak. Kita mengetahui bahwasanya anak adalah aset atau bukan aset ya. Anak adalah anugerah. Jadi amatan yang Allah berikan kepada kita. Tidak semua orang punya anak, terutama yang belum nikah ya, tidak pernah punya anak. Orang sudah dikasih anugerah anak, maka dia harus bersyukur. Di antara untuk syukurnya adalah diarahkan dikasih pendidikan yang baik. Jadi kalau sudah bicara masalah warisan yang terbaik untuk anak, maka kembali kepada ilmu, iman, dan amal. Ilmu yang bisa mengantarkan seorang pada iman dan amal soleh. Amal soleh yang dilandasi dengan keimanan, keimanan yang berbuahkan amal soleh, dan semua itu dilandasi dengan ilmu. Ini hakikat warisan yang paling istimewa, yang terbaik buat mereka semua. Seandainya kita memiliki harta, itu bagus. Tetapi harta itu tidak akan bermanfaat kalau tidak dilengkapi dengan ilmu, iman, dan amal soleh. Kalau tidak dibekali dengan ketakwaan. Kita semua membutuhkan bekal, dan sebaik-baik bekal adalah bekal ketakwaan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa tazawwadu." Berbekalah kalian. Fa inna khairaz zadi at-taqwa.
sebaik-baik bekal adalah bekal ketakwaan. Ayat ini memang berkaitan dengan jamaah haji dari Yaman. Sebagian jamaah haji dari Yaman ketika mereka ingin pergi menunaikan haji, mereka tidak berbekal dengan bekal yang cukup. Ketika mereka ditanya kenapa demikian, mereka mengatakan nahnu natawakkal 'ala Allah. Kami bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka turunlah ayat ini, wa tazawwadu. Berbekallah kalian, fa inna khairaz zadi at-taqwa. Sebaik-baik bekal adalah ketakwaan. Bagaimana seorang ingin bertakwa kalau dia nggak cukup modal? Mau haji, nggak ada modal. Sampai di sana apa yang dikerjakan? Kalau bisa menjalankan ketaatan, yang minta. Kalau nggak, mungkin dia akan minta kepada yang lain. Jadi ini menjadi ketaatan. Orang ingin haji, ingin menjalankan ketaatan, tapi dia nggak mempersiapkan. Jadi ini perintah tentang apa? Tentang bekal di dalam perjalanan, entah itu safar ataupun haji. Safar untuk haji atau safar yang lainnya kita perlu berbekal. Kaidah menjelaskan ma'rifatus sabab yu'inu ala fahmil ayat. Mengetahui sebetulnya ayat itu akan membantu untuk memahami ayat. Jadi berbekal pakaian, makanan, minuman, obat-obatan bagi yang membutuhkan obat-obatan supaya tidak merepotkan. Maka ini semua adalah perintah. Tetapi dalam kaidah lain dijelaskan al-ibrah bi umumil lafaz la bi khususis sabab. Yang dijadikan patokan itu adalah keumuman lafaz, bukan kekhususan sebab. Artinya adalah meskipun sebab ayat ini berkaitan dengan kejadian tertentu, tetapi yang dijadikan patokan adalah lafaz yang umum. Otomatis sebab tadi masuk ke dalam ayat, tetapi ayat yang umum tidak membatasi pada sebab tadi. Berarti makna ayat ini wa tazawwadu dan berbekalah kalian. Kita disebutkan makanan, minuman atau amal saleh dalam kehidupan. Fa inna khairaz zadi taqwa, sebaik-baik bekal adalah bekal ketaatan. Berarti makna ayat ini mencakup semuanya, entah itu bekal dalam safar, haji, umrah atau yang lainnya, ataupun bekal kehidupan, yaitu amal saleh. Jadi sudah kita bahas bahwasanya yang namanya amalan itu akan ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti kita harus mengumpulkan bekal, memperbanyak bekal dan memperbaiki bekal. Abu Hurairah radhiyallahu anhu sebelum wafat dia sempat menangis. Kemudian ditanya, kenapa, apa sesuatu membuat kau menangis? Ana inilah abiikum di dunia kalian. Aku tidak menangis terhadap dunia kalian ini. Tetapi apa? Liqillah zadi wa libu'ti safari. Atau kama qala radhiyallahu anhu. Karena aku melihat bekalku sedikit, sedang perjalananku sangat panjang. Ini Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang kesehariannya mulazamah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Belajar terus kepada Rasulullah SAW. Makanya kalau kita dengar hadis an Abi Hurairah, banyak sekali mendengar nama beliau disebutkan dalam hadis. Kenapa? Karena beliau yang menukil atau yang menjadi jembatan antara Rasulullah dengan umat, menyampaikan ilmu. Ini kan pahalanya banyak sekali. Meskipun begitu, beliau mengatakan dibuat safari walaupun sesali. Jauhnya perjalanan dan sedikitnya perjalanan. Lalu apa yang kita katakan terhadap diri kita sendiri mengenai perjalanan kehidupan yang panjang dan bekal yang sudah kita kumpulkan ini? Perjalanan sangat panjang. Diawali dengan ketika seorang lahir ke dunia, atau sebelum lahir ke dunia, ketika seorang sudah diciptakan roh, saat itu sudah mulai hidup. Maksudnya hidup sebagai makhluk hidup ya, tetapi tidak lokal tentunya. Kemudian di perut ibu mungkin agak lama, tidak sampai 9 bulan, ada mungkin yang lebih. Kalau sampai sekarang kayaknya susah, karena kalau dia 9 bulan harus disesar biasanya. Kalau dokter selamat mulai sarapan. Kemudian setelah lahir, usia seseorang di dunia ini macam-macam. Tetapi untuk usia umat Nabi Muhammad SAW kisaran antara 60 sampai 70. Amal umat 15 sedikit ya sampai. Waktu lama menuju dari sedikit yang melewati. Dan kita nggak tahu apakah kita termasuk yang bisa sampai ke 60 atau yang lebih dari 70. Yang terpenting adalah bagaimana kita menjalani kehidupan ini. Ada masalah berapa usia kita itu adalah urusan Allah Subhanahu wa taala. Intinya adalah hidup dunia.
ketika seorang berpindah ke alam barzakh, meninggal dunia, maka tentunya alam barzakh lebih lama daripada kehidupan dunia. Seandainya ada orang yang meninggal dunia 100 tahun yang lalu, berarti sampai detik ini atau hari ini berarti sudah 100 tahun di alam barzakh. Sampai kapan? Wallahu a'lam, sampai dibangkitkan. Dan itu membutuhkan bekal. Karena dalam hadis jelaskan ketika seorang meninggal dunia, yang akan menyertai 3: keluarganya, hartanya, dan amalnya. Hartanya otomatis akan dibawa. Seandainya dibawa kemudian dimasukkan ke liang kubur juga tidak akan bermanfaat karena kehidupannya sudah berbeda. Hartanya dimasukkan ke dalam kubur itu kehidupan dunia, sedangkan orangnya sudah berpindah ke alam barzakh, tidak ada hubungannya, tidak akan bermanfaat. Kemudian keluarganya ya otomatis pulang, teman-teman yang mengantarkan ke alam kubur mungkin saat itu masuk, setelah itu akan keluar lagi. Dan kita pun seandainya kita ikut mengantar, suatu saat kita akan diantar. Ketika kita masuk kemudian keluar, suatu saat kita akan masuk dan tidak akan keluar lagi. Itu kehidupan seperti itu. Nah, tinggal satu yang akan menyertai seorang amalnya. Berarti orang yang cerdas adalah orang yang memikirkan masa depan, yaitu masa depan kehidupan yang sesungguhnya setelah kematian tadi. Dan itu lama tinggal di alam barzakh. Dan seorang akan ditemani oleh temannya. Kalau amalnya baik, berarti temannya baik. Kalau amalnya jelek, berarti temannya jelek. Itulah yang akan dirasakan oleh setiap orang selama di alam barzakh. Adapun ketika nanti dibangkitkan oleh Allah, setelah dibangkitkan setiap orang akan dibangkitkan oleh Allah kemudian dihisab, itu perjalanan lebih panjang lagi. Wa inna yawman 'inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'udun. Satu hari di akhirat sama dengan kehidupan di dunia ini. Mereka lama dan itu membutuhkan bekal. Kalau yang baik maka baik, kalau yang jelek maka akan jelek. Kesempatan untuk mengumpulkan bekal itu saat ini. Dan keimanan seorang terhadap iman akhir akan mengontrol perilaku seorang. Semakin seorang beriman, semakin dia semangat mengumpulkan bekal, semakin memperbanyak amalan dan semakin meninggalkan kezaliman. Karena dia sadar bahwasanya kezaliman itu justru akan memperberat urusan dia hari kiamat nanti. Makanya orang yang curang di ayat yang sudah kita bahas tadi, alladzina yaqtalu 'ala an-nas yastawfun wa idza qaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Ayat selanjutnya adalah ala yahum ulaika annahum mab'utsun. Tidakkah mereka meyakini bahwasanya kelak mereka akan dibangkitkan oleh Allah? Liyaumin 'adzim, di hari yang agung, yauma yaqumun nasu li rabbil alamin. Ketika setiap orang menghadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi dikaitkan antara kecurangan dengan keimanan terhadap yaumul akhir, karena memang erat sekali kaitannya. Orang semakin beriman pada Allah dan yaumul akhir semakin berhati-hati. Orang yang tidak beriman, orang kafir, mereka tidak perhatian terhadap yaumul akhir. Asal mereka tidak beriman, tidak percaya, sehingga mereka tidak mempersiapkan untuk hari esok. Kemudian mereka juga tidak tahu berbuat zalim. Mereka merasa tidak akan dihisab. Yang penting senang, puas, bahagia dalam kehidupan dunia. Orang beriman tidak seperti itu. Pikirannya adalah masa depan. Berbuat zalim takut. Mungkin di dunia selamat, di akhirat tidak akan selamat. Tidak akan selamat dari peradilan Allah Subhanahu wa taala. Yang kita saksikan adalah di sekeliling kita terkadang sebagian orang beriman, tapi kok masih berbuat zalim, berarti keimanannya lemah. Solusinya apa? Solusinya adalah memperkuat, mempertebal keimanan. Itu solusi. Kalau setiap orang beriman, setiap orang punya keimanan yang kuat terhadap iman akhir, insya Allah tidak butuh KPK, tidak butuh polisi mungkin ya, mungkin seperti itu. Wallahu a'lam. Tapi kezaliman itu ada di mana-mana. Sejak zaman Rasulullah SAW pun juga ada orang-orang yang berbuat kezaliman. Yang jelas kembali ke permasalahan kita, yaitu perbekalan. Kita semua membutuhkan bekal. Dan bekal yang kita kumpulkan sekarang ini akan menentukan kehidupan besok di hari akhirat. Nah, kita ingin anak kita bahagia, berarti kita harus bekali mereka. Kita berikan warisan kepada mereka, yang warisan itu akan bermanfaat untuk kehidupan dia, dunia mereka, akhirat mereka. Apa itu? Kembali ke ilmu, iman, dan amal saleh. Ada seorang ulama yang ketika dipanggil oleh salah seorang khalifah diminta itu diberi nasihat. Kemudian ulama tadi mengatakan, kau ingin nasihat apa yang didengarkan atau yang bisa kita saksikan? Nah, kemudian ulama tadi
mengingatkan tentang kehidupan seorang khalifah yang sebelumnya, yaitu Umar bin Abdul Aziz. Dan sebuah kisah yang ma'ruf, insyaallah kita sering mendengar. Beliau ketika wafat hanya mewariskan 18 dinar. Dan itu nggak banyak. Anaknya 18 dinar itu nggak langsung dibagi, masih dipotong 4 dinar dan 5 dinar untuk kepentingan menggali kubur dan kain kafan. Seorang pemimpin, seorang khalifah mewariskan cuma 18 dinar, itu pun masih belum dipotong untuk pengurusan kain kafan dan tersisa dan dinar itu yang dibagi untuk turunannya. Di sisi lain, khalifah yang lain ada yang ketika meninggal dunia, anaknya masing-masing dapat 1 dinar. Banyak sekali emas. Dinar itu emas, dirham, perak. Jadi 1 juta dinar. Masing-masing dari keturunannya. Tetapi di kemudian hari, seorang ulama bernama Muqaddid yang menceritakan tadi melihat salah satu putra Umar bin Abdul Aziz rahimahullah menyumbangkan 100 ekor kuda untuk kepentingan jihad fisabilillah. Yang dulunya warisannya sedikit, di kemudian hari menyumbangkan, menyedekahkan 100 ekor kuda untuk kepentingan jihad fisabilillah. Di hari yang sama, salah satu putra dari khalifah yang lain terlihat di pasar sedang mengemis. Apakah orang tuanya salah ketika mewariskan harta? Enggak salah, mewariskan harta enggak salah. Tetapi kalau anak itu enggak dibekali, enggak diwarisi dengan ilmu, iman dan takwa atau amal saleh, maka sebanyak apapun warisan tidak bermanfaat. Orang nggak punya keimanan, nggak punya takwaan, punya harta banyak, mungkin akan dimanfaatkan untuk hal-hal yang tidak bermanfaat, atau bahkan lebih parah akan digunakan untuk hal-hal yang menimbulkan mudarat untuk dirinya, untuk sekelilinnya, untuk dunia dia, untuk agama dia. Tetapi ketika seorang itu tumbuh menjadi anak yang saleh, maka yang menjamin kehidupannya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah hakikat warisan yang paling istimewa. Makanya Umar bin Abdul Aziz rahimahullah sebelum wafat ditanya, apa yang akan engkau wariskan untuk keturunan kamu? Jawabannya apa? Takwa. Jawabannya takwa, dan takwa ini adalah sebagai warisan. Takwa adalah sebaik-baik bekal. Ini yang perlu kita perhatikan. Kalau Islam rahimahullah berarti kita harus mengkondisikan rumah tangga kita. Jangan hanya sekedar mengandalkan, oh nanti kita kirim ke sana, kita ke sana. Ya, rumah ini adalah tempat yang harus kita desain, terutama orang tua yang punya kekuasaan di dalam rumah itu. Kita bikin misalkan rumah kita, rumah cinta Al-Quran. Terus dimulai dari siapa? Ya dari diri kita sendiri. Kalau kita nggak memulai, kita nggak mendesain, siapa yang akan membuat rumah ini menjadi pilihan nanti? Jadi pada tanggung jawab kita. Kemudian kembali ke masalah ilmu. Kenapa kita harus memperhatikan masalah ilmu ya? Karena memang ilmu itu bisa mengantarkan pada iman, amal saleh dan takwa. Kalau orang itu hanya dilandasi dengan semangat saja tanpa dilandasi dengan ilmu, dia bisa beramal. Dia ingin beramal, kalau tidak dengan ilmu, amalnya berantakan, amalnya salah. Dan ini adalah jalan orang-orang yang tersesat, yang kita sendiri diperintahkan untuk berlindung dari jalan tersebut. Kita minta kepada Allah, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita minta kepada Allah supaya kita bisa tunjuk, bisa menjadi orang-orang yang diberi nikmat. Siapa? Jalannya para nabi. Fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin. Jalannya para nabi dan rasul, jalannya orang-orang saleh, siddiqin dan para syuhada. Ini jalan yang istimewa yang dinikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bukan jalan orang yang dimurkai dan orang yang sesat. Yang dimurkai adalah orang-orang yang Yahudi, karena mereka punya ilmu. Mereka tahu kebenaran tapi tidak membiarkan kebenaran. Mereka tahu kebatilan tapi tidak mau meninggalkan kebatilan. Itu orang Yahudi. Dan orang yang semisalnya, mereka adalah orang yang dimurkai. Bukan pula jalan orang yang sesat, yaitu mereka yang beramal tapi tidak jelas dengan ilmu. Muslim sejati adalah yang belajar, mau belajar dan mengamalkan ilmunya. Bukan yang sudah belajar punya ilmu nggak beramal, atau orang yang semangat beramal tapi nggak mau belajar dengan ilmu. Mau belajar yang penting kita dapat berkah ilmu kita misalnya. Tidak seperti itu. Harus belajar, kemudian ilmunya berbuahkan
amalannya dilandasi dengan ilmu. Itulah jalan orang-orang yang diberi nikmat. Kita ingin mendapatkan kenikmatan dari Allah dan kita ingin mewariskan hal itu kepada anak kita. Berarti harus kita berikan mereka dengan ilmu. Kemudian Rasul Islam rahimahullah, tadi sudah kita bahas. Yang pertama kali merasakan nikmatnya warisan tersebut adalah kita ketika kita di alam kubur. Anak akan mendoakan. Ketika kita mengajarkan, maka pahalanya itu akan mengalir. Terutama ilmu Al-Quran. Karena ilmu Al-Quran ini adalah sesuatu yang sangat istimewa. Adalah disebutkan khairukum man ta'allama Al-Qur'ana wa 'allama. Sebaik-baik kalian adalah yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Problemnya adalah kadang-kadang orang tua itu nggak pede, merasa nggak bisa. Tapi sebenarnya kalau merasa nggak bisa, nggak pede itu ya memang itu problem. Tapi problem yang lebih besar adalah sudah tahu nggak bisa, tapi nggak mau memperbaiki diri, sehingga anak itu segera diserahkan ke TPA dan sebagainya. Ya itu bagus, boleh. Tapi alangkah baiknya ketika orang tua yang mengajari anaknya. Kenapa? Apa hanya mengajar? Di antara nasihat sebagian ulama adalah anak itu diajari membaca surat Al-Fatihah. Jangan segera diserahkan kepada gurunya. Kenapa? Karena dia tidak boleh ke gurunya. Kita ajarin dulu. Masa Al-Fatihah nggak bisa? Al-Fatihah itu akan dibaca terus setiap sholat, setiap rakaat. Dan kelak di hari kemudian anak itu akan mengajari orang lain, akan mengajari anaknya dan cucunya dan sebagainya. Kan itu pahala mengalir. Kalau kita serahkan ke TPA, ya sudah seolah kita mengarahkan apa? Supaya pahalanya diambil sama guru TPA. Kita dulu ajarin anak-anak kita. Terus kalau kita nggak bisa, ya kita belajar. Saya kan bukan ustaz, saya berusaha. Yang pengen dapat pahala, pengen dapat kebaikan itu bukan cuma ustaz dan ustaz. Kita semua pengen mewariskan yang baik. Berarti kita harus belajar. Kita belajar itu bukan untuk jadi ustaz, untuk jadi ustaz, bukan. Tapi belajar mendapatkan ilmu yang merupakan bekal supaya bisa beriman, bermasalah dan bertakwa. Yang menjadi kehidupan kita semua, berarti kita semua perlu belajar. Dan di antaranya mempelajari ilmu Al-Quran tadi, kemudian supaya kita bisa mengajarkan kepada yang lainnya. Yang betul Islam, rahimahullah. Yang terakhir, sekedar mendengar saja bahwa kita sering mendengar ada orang kaya, kemudian sebelum menjelang wafatnya menjadi miskin. Hanya seperti itu. Ada orang miskin, tapi lama-lama hidupnya menjadi kaya. Kaya dan miskin itu adalah roda kehidupan yang terus berputar. Ada orang merasa kok roda ini di bawah terus, itu miskin terus. Dia merasa tidak nyaman di atas terus. Yang jelas Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan rezeki kepada siapa yang dikehendaki sesuai dengan hikmah. Allah Maha Bijaksana. Yang terpenting adalah bagaimana sikap kita ketika kita berada dalam posisi sempit. Kita harus bersabar. Ketika kita mendapatkan makanan, itu juga merupakan cobaan, kita harus bersyukur. Yang terpenting adalah bagaimana kita menjalani kehidupan ini dengan berbagai macam kondisi, bukan menyalahkan kondisi atau mengambing hitamkan kondisi. Karena orang yang suka mengambing hitamkan kondisi itu adalah ciri-ciri orang yang gagal. Adapun orang-orang sukses adalah orang yang terus mencari solusi terhadap masalah yang sedang dihadapi. Intinya adalah bagaimana kita terus berada dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam berbagai macam kondisi. Ada sebagian orang yang ketika hidupnya nyaman, tapi seiring dengan berjalannya waktu, mungkin karena sakit, kemudian kehilangan pekerjaan dan sebagainya, kondisi tubuhnya menurun terus. Yang kasihan siapa? Yang kasihan anaknya ketika nggak dibekali dengan ilmu. Sehingga yang awalnya dia terbiasa enak, nyaman dan sebagainya, nggak dibekali ilmu dan nggak dibekali amal soleh. Ketika orang tuanya meninggal dalam kondisi miskin, anaknya nggak bisa ngapa-ngapain, akhirnya hidupnya kasihan sekali. Ada seperti itu. Ada sebagian orang sebaliknya, orang sudah terbiasa hidup apa adanya. Yang terpenting adalah dibekali ilmu, amal soleh dan sebagainya. Ketika dia semakin menaik dari sisi dunianya, materinya semakin kaya dan sebagainya, dia nggak lupa bersyukur. Seandainya susah dan misalkan diuji dengan kondisi yang buruk, dia nggak lupa bersabar. Jadi intinya adalah kesimpulan kajian pada kesempatan hari ini adalah kita berusaha untuk mewariskan kepada generasi yang kita cintai dengan sesuatu yang paling istimewa, yang paling indah, yaitu ilmu yang bisa mengantarkan mereka kepada iman, amal saleh dan takwa. Wallahu a'lam. Ini yang kita bahas. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Barangkali ada yang disampaikan, ditambahkan, masih ada sedikit waktu. Baik, jazakumullah khairan kepada Ustaz. Mungkin kita buka satu pertanyaan ya dari Bapak.
kriteria anak yang soleh. Anak yang soleh itu yang diijabahi oleh Allah doanya saja. Kriteria anak soleh itu seperti apa Ustaz? Apakah jika anak kita belum benar-benar mengamalkan ilmu agama dan masih suka berbuat maksiat, tapi dia terus mendoakan orang tuanya, apakah doanya akan dikabulkan? Jazakallah khairan. Allah Ta'ala secara umum, kriteria soleh secara dohir. Secara dohir yang dia menjalankan ketaatan. Adapun ketika seorang masih jatuh pada kemaksiatan, Allah Ta'ala yang namanya manusia itu nggak ada yang lepas dari salah. Manusia itu nggak ada yang terjebak dari kemaksiatan. Yang terpenting adalah ketika dia salah, dia harus memperbaiki. Seperti itu. Nggak ada manusia yang lepas dari kemaksiatan. Selama dia menjalankan mengikuti petunjuk Allah dan Rasulnya, secara dohir itu adalah soleh. Adapun batin, secara batin kita nggak tahu. Kemudian bagaimana dengan anak yang mendoakan kedua orang tuanya yang soleh, kemudian kalau terjadi kemaksiatan, sikap kita ketika dia terjadi kesalahan, kita ingatkan, itu tugas kita. Adapun masalah doa mustajab atau enggak mustajab, sebenarnya yang lebih mustajab itu adalah doa kita orang tua. Jadi kita harus hati-hati ketika lihat anak nakal, anak terjadi kemaksiatan, kita arahkan, jangan didoakan kejelekan, seserta doanya orang tua itu bukan hak ucapan sekali, itu juga harus hati-hati orang tua. Allah. Apakah dijadikan ya Allah? Bukan masalahnya Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa. Selama kita berdoa, maka masalahnya dikabulkan. Hanya saja memang ada sebagian doa yang tertutup atau terhijabi. Sebabnya apa? Di antaranya misalkan karena makanan haram, atau di antaranya juga perbuatan-perbuatan dosa itu juga bisa mempengaruhi masalah jaga punya doa. Allah. Itu saja. Baik, boleh saya tulis? Silakan, ada dari Bapak. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Begini Ustaz, kalau yang Anda tahu Ustaz, antum dan saudara itu kan cukup dikenal di daerah kami seperti Ustaz. Antum dan saudara-saudara itu cukup dikenal di daerah kami Ustaz, di daerah kami. Apa yang antum dan saudara sudah capai sampai saat ini Ustaz. Yang ingin Anda tanyakan Ustaz, apakah ada nasihat dari orang tua antum terkait kiat-kiat mendidik anak gitu Ustaz, dan effort beliau berdua itu seperti apa sampai saat ini Ustaz, sehingga menjadikan antum dan saudara seperti saat ini. Baik, itu baik. Karena kalau bicara tentang orang malah gitu, orang tahu perjuangan bagaimana. Tapi secara umum, Allah Subhanahu Wa Taala mengetahui sisi hati seseorang. Kalau kita melihat ada sekelas keluarga demikian, itu secara baik aja. Secara baik yang mudah-mudahan ya kita ada sama bagaimana ya. Ya mudah-mudahan kita semua bisa sukses sampai dunia akhirat. Tapi secara umum Allah Subhanahu Wa Taala mengetahui sisi seseorang. Ketika kita sebagai orang tua ingin supaya anaknya sukses di dunia akhirat, kemudian berusaha sebisa mungkin, Allah kasih jalan, Allah kasih mudah. Ada orang yang kaya, bisa membiayai anaknya. Ada sebagian orang tua yang mungkin nggak sanggup, nggak punya biaya misalkan. Akhirnya anak-anaknya dapat beasiswa misalkan. Intinya apa? Ya intinya kembali kepada keinginan masing-masing. Kalau orang itu memang benar-benar ingin sukses dunia akhirat, kemudian dia jujur minta kepada Allah dan berusaha sebisa mungkin, maka Allah memberikan kemudahan itu semua. Intinya seperti itu. Dan dzalika fadlullah yu'tihi man yasha. Allah Subhanahu wa taala memberikan fadl. Fadl itu karunia yang sangat banyak dan diberikan kepada siapa yang dikehendaki. Dan Allah memberitahu siapa yang berhak mendapat ini dan mendapatkan itu. Ya, kita minta kepada Allah. Fadl, paham maksud fadl? Fadl itu karunia. Jadi kalau misalkan seorang itu memberikan kepada orang lain sesuai dengan jatahnya, itu namanya adil. Namanya adil, dan adil itu hukumnya wajib. Tapi kalau orang mengurangi jatah orang lain, itu namanya zalim. Kalau memberikan lebih, itu namanya fadl. Allah Subhanahu wa taala bermuamalah dengan para hambanya itu dengan fadl dan adil.
memasukkan orang kafir ke neraka dengan keadilan Allah, dan Allah tidak akan menggolimi para hambanya, dan memasukkan kaum muslimin ke surga dengan rahmat dan kasih sayang dengan fadl. Begitu juga dengan kehidupan di dunia ini, Allah memberikan kenikmatan kepada kita kaum muslimin dengan fadlnya. Wa fadlullahi wasi'ah, fadl Allah luas. Terkadang kita tidak berhak mendapatkan sesuatu, tapi Allah berikan kepada kita. Tinggal kita bagaimana bersyukur. Dan kita minta fadl kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang bisa kita jawab. Allah. Cukup. Baik. Mudah-mudahan kita bermanfaat. Ya, tutup subhanallahi wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.